Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, setiap tanggal 25 November, Indonesia memperingati Hari Guru Nasional atau HGN. Ini sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun HGN tahun 2025 ini memiliki makna yang semakin mendalam. Dunia pendidikan ini terus berubah dan teknologi berkembang pesat, dan tentunya juga ada kebutuhan kompetensi. Abad 21 ini semakin menuntut guru untuk adaptif, kreatif, serta inovatif. Di sisi lain, tantangannya dihadapi guru Indonesia ini juga semakin kompleks ya. Jadi Hari Guru Nasional 2025 menjadi momentum refleksi baik bagi pemerintah, satuan pendidikan maupun masyarakat untuk menyatukan langkah dan memperkuat peran strategis guru demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Di Palembang Menyapa untuk edisi hari ini, Senin 24 November 2025, kita sudah kehadiran langsung bersama kedua narasumber kita pagi hari ini. Ada dosen dan sekaligus pegiat literasi digital dari UIGM Palembang, ada Ibu Dr. Isabel SIP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isabel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tampak ceria ya Ibu Isabel untuk pagi hari ini. Nah, selain Ibu Isabel juga hadir bersama kami praktisi pendidikan Sumatera Selatan dari UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak Dr. Alfian Tony MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Besok ini Hari Guru ya. Insyaallah, diperingati ya, setiap tanggal 25. Mungkin sebelum kita ke Pak Alfian Tony, kita ke Ibu Isabel dulu. Bu Isabel, kalau dilihat kan zaman sekarang ya, ini kalau perbedaannya pada saat kita mungkin dikatakan tahun 2000-an ke bawah lah, bisa dikatakan seperti itu. Banyak sekali orang siswa atau siswi ini masih menghormati lah, bisa dikatakan seperti itu tantangannya saat ini ya. Kalau dulu misalnya kita dimarahi guru, ini takut untuk melapor. Kalau zaman sekarang, wah, luar biasa, semakin majunya digitalisasi, semakin majunya media sosial, semakin berani juga ini ya untuk tenaga pendidik bisa dikatakan seperti itu, ataupun wali murid. Perkembangan saat ini seperti apa kalau misalnya di lapangan, terkhususnya mungkin di UIGM Palembang juga nih, Bu? Terima kasih Mbak Della. Jadi perlu saya sampaikan juga Mbak Della, saya sebelum jadi dosen tuh jadi guru 10 tahun. 10 tahun, di mana itu Bu kalau tahu, Bu? Di SMA LT IGM. SMA ya, di SMA, baik. Yayasan yang sama. Jadi turut merasakan apa yang dirasakan oleh guru gitu. Jadi mendidik anak-anak SMA itu seperti apa, dan fenomena sekarang seperti apa gitu. Jadi kalau dulu kita kalau istilah emak-emak di media sosial itu didikan zaman VOC. Ya benar, gitu VOC ya. Kita marahin anak-anak ketika dia melakukan kesalahan, tentunya bahkan dipukul pakai mistar gitu ya. Mistar kayu zaman-zaman dulu gitu ya. Tidak ada perkara gitu Iya, betul. Kalau sekarang, kalau kita berkata yang kurang sopan saja dengan anak, besoknya dia ngelapor ke orang tua, viral. Apalagi sampai main fisik gitu ya. Dan Yeah. seterusnya, kita ketahui fenomena sekarang banyak sekali yang viral, bahkan beberapa guru sudah berperkara dengan hukum. Nah, fenomena seperti ini tentunya menjadi satu keprihatinan bagi kita, khususnya dunia pendidikan gitu ya. Jadi perlu adanya semacam perubahan atau kebijakan dari pemerintah kita ya. Bagaimana untuk melindungi hak-hak guru ini, dan bagaimana supaya guru ini bisa mengajar dengan nyaman. Dan tentunya perlu kerjasama orang tua di rumah. Jadi tidak semua pendidikan yang ada di sekolah itu ya diserahkan semuanya, kemudian anak datang ke sekolah itu tentunya sudah ada bekal dulu dari rumah. Sekolah yang pertama itu kan ada di rumah. Baru kemudian mereka bersosialisasi
dengan teman-teman di sekolah dan dengan guru tentunya. Jadi sudah ada bekal dulu, bekal etika, moral dan sebagainya, tuntunan agama itu dimulai dari di rumah gitu. Nah, ini yang harus terus kita sampaikan kepada orang tua, juga guru. Kemudian di era teknologi digital sekarang, segala sesuatunya itu dengan sangat mudah didapat. Ya. Baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, pengaruh positifnya media-media pembelajaran atau hal-hal yang mempermudah baik orang tua maupun guru bagaimana cara mendidik anak yang baik, bagaimana memberikan materi pelajaran yang baik, itu sudah sepatutnya diikuti atau baik guru maupun orang tua. Saya selalu menyebut guru dengan orang tua ya, karena ini kerjasama, pendidikan nggak bisa sendiri. Gitu. Betul. Jadi harus menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang gitu. Karena kalau tidak menyesuaikan diri ya kita akan ketinggalan dengan teknologi sekarang gitu ya. Jadi paling tidak kita mengetahui sekarang sudah ada AI loh. Yeah. Sekarang sudah ada media sosial loh untuk mempublikasi berbagai kegiatan gitu. Sekarang sudah ada media pembelajaran yang udah menggunakan berbagai macam aplikasi gitu. Itu yang sudah harus kita ikuti, kita antisipasi, dan dampak negatifnya itu yang harus disampaikan baik oleh orang tua maupun guru. Baik, Bu Isabel, kan tadi sempat juga kita katakan kalau misalnya kan memang pada saat orang tua sudah mengantarkan murid ini ke sekolah, otomatis kan itu sudah dipegang atau murid juga harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Banyak sekali, kayaknya kalau dilihat dari tergerusnya ini ya perilaku pada saat ditegur karena merokok, mereka marah gitu ya. Nah, orang tua di rumah ini juga ikut marah. Sebenarnya ada hak juga nggak sih pada saat pihak sekolah juga ya udah ini pulangin aja ke sekolahnya, atau bisa dikatakan diberhentikan seperti itu? Ya kalau menurut saya ya orang tua harus introspeksi gitu ya. Karena yang diberitakan kayak kasus-kasus yang baru terjadi gitu ya, jelas-jelas anaknya salah gitu ya. Guru tuh nggak mungkin marah kalau anaknya tidak melakukan kesalahan gitu ya sama seperti anak mereka gitu ya. Saya merasakan menjadi guru gitu ya. Kalau anak tidak salah ngapain kita marahin gitu kan. Nah, dan perilaku anak ini ya tentunya kadang-kadang mungkin ya ketika ditegur raut wajahnya atau mukanya itu mencerminkan dia menolak atau dia tidak suka gitu ya. Nah itu bukan main, kita kan ngelihat orang atau anak kayak gitu tuh gimana ya rasanya gitu. Nah jadi ya orang tua juga harus introspeksi gitu ya menurut saya gitu ya. Karena ya seperti apa yang kita rasakan gitu ya. Zaman dulu kalau kita dimarahin oleh guru ya jangan coba-coba ngelapor gitu. Takut, malah takutnya marah balik di rumah gitu kan. Ditambahin Pak ya, zaman dulu kita kalau ngelapor ke orang tua ya begitu. Dimarah balik. Baik. Kita kembali ke Pak Afiantoni selaku praktisi pendidikan dari UIN Raden Patah Palembang. Pak Afiantoni, kalau lihat fenomena tersebut, mungkin kalau menjadi catatan Bapak sebagai praktisi pendidikan, sebenarnya apa yang salah di dunia pendidikan saat ini di era zaman sekarang? Oke, sebenarnya kalau saya lihat memang yang harus diperhatikan adalah penguatan kompetensi guru juga seharusnya juga. Saat ini kan kalau berdasarkan data tuh di Kemendikbud itu baru mencapai 40%. Sekitar 40% data Kemendikbud itu menyebutkan ada dua kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah pedagogik dan profesional. Nah ini baru terserap sekitar 40%. Nah tentu dari fenomena ini artinya ada juga guru-guru kita ini sumber daya manusia itu masih dalam kategori di bawah angka tadi 40% itu. Jadi artinya ke depan memang harus dibuat sejenis pelatihan bagi guru, kemudian literasi digital dan lain sebagainya, guru dan lain sebagainya harus dilaksanakan. Karena saat ini kita melihat ya
kalau kita tercurah kepada anak, tentu kan memang anak kan masa pertumbuhan. Yeah. Artinya kan harus ada kompetensi pedagogik dan profesional ini harus terus ditingkatkan. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus mengarah ke situ. Jadi pemberdayaan guru menjadi lebih ini kan lebih maju lagi. Kita ingat bahwa saat ini kalau memang kita kembali kepada bagaimana guru itu bisa hebat ya tentu pemerintah juga harus memberikan perluasan terhadap berbagai macam pelatihan guru dan lain sebagainya. Saya pikir itu sudah mulai diprogramkan juga, tapi tetap saja catatan kita ya masih tetap harus dipertimbangkan supaya lebih baik lagi. Nah, di samping itu saya melihat fenomena ini memang sebuah kagetan menurut saya. Jadi kalau umpamanya sekitar 2013, 2015 lah gitu kan belum begitu menampak. 2017 masuk itu lompatan teknologi ini juga menyebabkan di ruang-ruang kelas itu menjadi agak kaget gitu kan. Kalau biasa semua kita memberikan arahan kepada siswa, memberikan pembelajaran, itu guru senantiasa sangat menjadi tolak ukur pengendali kelas. Tapi begitu masuk di ruang-ruang kelas saat ini, mulai dari pasca Covid khususnya 2020 dan sampai sekarang, itu memang terjadi perubahan yang sangat signifikan gitu di ruang-ruang kelas ini. Nah, apalagi di 2 tahun terakhir itu munculnya AI sebagai teknologi yang kekinian, itu juga membuat seolah-olah murid itu pintar, tapi sesungguhnya itu bodoh sebenarnya. Itu terjadi kebodohan. Kalau bahasa para ahli itu menyebut sebagai tumpul daya kritisnya. Jadi bukan berarti bodoh dalam arti bodoh secara seluruh, tapi daya kritis dalam kerangka berpikir anak-anak itu berkurang. Nah, kita berharap guru sebagai pengendali peradaban melalui ruang kelas, kita berharap guru itu mampu mengendalikan ini semua, karena balik-balik semuanya itu dalam konsepsi yang luar biasa di peradaban pembangunan Indonesia emas di 2045 itu adalah bagaimana ruang kelas ini dikendalikan oleh guru sebagai pusat pengendali perubahan budaya siswa, perubahan cara berpikir siswa, dan perubahan cara memberikan sikap moral dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir seperti itu. Kalau untuk kesejahteraan sendiri, kalau dari pandangan Pak Afrianto ini saat ini seperti apa? Mengingat kan banyak juga yang masih guru-guru yang masuk pelosok juga ya Pak ya? Jadi kalau sekarang ini, kalau pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tentu kita melihat bahwa saat ini upaya pemerintah itu sudah cukup baik ya, upayanya sudah cukup baik. Apalagi terakhir kita melihat banyak dari guru yang diangkat menjadi P3K. Itu salah satu indikator yang cukup signifikan. Tapi dalam beberapa segmentasi, kita lihat misalnya segmentasi guru madrasah, yang itu juga include di dalamnya ada guru pesantren dan include guru-guru TK, TPA dan PAUD dan sebagainya. Nah, ini yang masih kurang. Jadi kalau kita lihat dari segi gaji yang mereka terima itu per bulan itu 300 sampai 700 ribu. Nah, ini tentu menjadi catatan penting. Nah, di guru-guru yang ini sudah mulai ada ya perbaikan ya, walaupun tidak sepenuhnya secara keseluruhan, tapi gaji yang 300 ribu sampai dengan 700 ribu ini juga harus sama-sama diperbaiki. Jadi dalam konteks kesejahteraan ya masih di bawah. Kalau di guru madrasah itu kurang lebih 1,5 juta, sekitar baru 5%. Jadi masih 95% yang kurang. Nah, itu ya kalau catatan yang kemarin itu, kalau umpamanya kita mendengar dari pendapat dari Kementerian Agama terkait guru-guru yang berjuang di madrasah dan di pesantren dan lembaga-lembaga swasta lainnya. Saya pikir seperti itu yang kita lihat. Jadi masih kategori rendah lah kalau gitu ya, saya nilai. Tapi upaya pemerintah sudah mulai ada perbaikan. Nah, cuma masih ada perbedaan data misalnya dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Nah, ini bagaimana terjadi sinkronisasi sehingga kesejahteraan itu
menjadi merata. Ya. Seperti itu. Baik, Bu Isabel, kan kemarin juga Pak Presiden kita juga baru meluncurkan digitalisasi ya, program pembelajaran untuk beberapa 288.000 sekolah. Nah, ini kan mengingat kalau misalnya banyak sekali, misalnya di sekolah-sekolah diajarin banyak sekali dengan alasan kami ini sudah tua, ini nggak bisa melek lah yang namanya digitalisasi. Tapi kalau menurut Ibu Isabella, seberapa penting seorang guru, bisa dikatakan juga yang guru-guru senior ya, ini untuk melek digitalisasi? Sangat sangat penting gitu ya. Di beberapa negara tetangga kita atau negara-negara maju, untuk jadi guru itu tesnya itu lebih susah dari masuk ke fakultas kedokteran. Sekarang gitu ini ya. Karena ini kan menyangkut sumber daya manusia. Betul. Kelanjutan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda gitu ya. Idealnya seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa ada kesejahteraan. Saya berpikirnya begini, kalau guru ini disejahterakan, mereka akan berkompetensi, kemudian akan berlomba untuk melakukan yang terbaik, sehingga nanti akan ada kualitas yang lebih baik. Misalnya dengan adanya bantuan dari pemerintah, kemarin beberapa hari yang lalu saya ke beberapa sekolah gitu ya, di Prabu Muli gitu. Kemudian saya lihat ada tambahan bantuan dari pemerintah kayak TPI Smart itu, yang Smart itu Pak ya, yang akan operasikan dan masih terbungkus semua tuh. Belum ini ya? Iya. Ke sekolah ini ada, sekolah satunya ada gitu. Nah, kami tawarkan, jadi kalau memang membutuhkan pelatihan AI, bagaimana pelatihan membuat media pembelajaran, jadi bentuk pengabdian kami kepada sekolah-sekolah itu kami tawarkan untuk bekerja sama supaya kompetensi guru ini meningkat, kualitas guru ini meningkat. Suka tidak suka, mau tidak mau, teknologi harus diikuti karena ini menyangkut sumber daya manusia. Kita memberikan pembelajaran kepada anak, kalau gurunya nggak bisa gimana? Baik, gitu. Bu Isabella di-cut dulu ya. Kita terima telepon dulu pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Halo. Pro 1, selamat pagi. Halo. Baik, nampaknya terputus ya. Dan yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 0711369977. Nah, Bu Isabel, mungkin bisa dilanjuti suka tidak suka, mau tidak mau, ini tetap harus berjalan gitu ya. Iya. Iya, belajar teknologi. Karena sekarang memang sudah masanya, sudah eranya, era teknologi gitu ya. Bukan resiko ya, tantangan kita menjadi atau menggeluti dunia pendidikan, ya harus tahu itu. Bagaimana kita bisa memberikan materi yang menarik kepada siswa kalau cuma ceramah di depan kelas sementara semuanya ada di AI. Betul. Gitu ya. Jadi sudah waktunya berinovasi, media pembelajaran itu dibuat video atau seperti apa, atau kuis ya, yang memancing mereka, atau sekarang by project ya, kalau kami di universitas itu tugasnya itu by project. Jadi mereka harus membuat video kemudian presentasi gitu ya, jadi betul-betul mereka kerjakan sendiri, dan kami sudah sangat jarang memberikan soal Pak, karena soal jawabannya ada di AI gitu ya. Jadi kalau saya semesterannya itu by project, jadi mereka kayak mata kuliah komunikasi pemerintahan, jadi mereka harus praktek komunikasi. Jadi bagaimana mengkomunikasikan tentang kemiskinan, tentang sampah, misalnya tentang kebijakan pemerintah. Jadi mereka harus punya perbendaharaan kata untuk mereka sampaikan dengan video durasi 2-3 menit, seolah-olah mereka jadi reporter atau jadi camat, jadi lurah gitu ya. Sehingga ilmunya dapat gitu. Nah, begitu juga dengan guru. Jadi guru harus lebih inovatif, lebih kreatif, dan mau belajar. Karena kita akan mengajarkan ilmu kepada anak-anak gitu ya. Jadi harus mentransfer ilmu nantinya. Jadi ya kita bekali dulu gurunya gitu ya. Ya seperti yang Bapak bilang tadi, ke depan kompetensi guru itu harus ditingkatkan. Ya. Saya melihatnya begini,
nanti akan terseleksi dengan sendirinya ketika guru itu meningkatkan kompetensinya, kemudian kualitasnya makin baik. Nah, idealnya nanti akan diikuti dengan penghasilan yang lebih baik. Bagi yang tidak meningkatkan kompetensi, dia akan ketinggalan dengan sendirinya. Jadi begitu. Jadi memang balik lagi ke individu juga nih Pak ya. Mengingat kan banyak kalau alasannya, aduh ini harus belajar digital, kita ini udah tua, ini nggak perlu lagi, yang muda-muda aja yang disodorin gitu ya. Itu gimana nih Pak? Ya, kalau menurut saya memang kadang-kadang kan kalau umpamanya berdasarkan itu kan namanya orang tua ini kadang-kadang memang gagap sama teknologi kan. Tapi sepemahaman saya, beberapa kali saya juga mengajar PPG itu untuk peningkatan kompetensi guru, ya, pelatihan profesi guru, itu saya melihat memang ada beberapa. Jadi tapi hitungan kalau dalam satu kelas itu usianya yang di atas misalnya mulai masuk di usia 50 sampai menjelang ke 55 ke atas itu kan, memang itu sudah tidak mikir lagi. Tapi sebagian kalau masih rata-rata 50 ke atas itu mereka masih semangat, saya pikir seperti itu. Jadi walaupun kadang-kadang yang ngerjain itu tim ya, kadang-kadang tim mereka itu tim keluarga, anak, kadang-kadang juga dibantu oleh sahabatnya gitu kan. Nah, saya pikir memang mereka ada motivasi ke situ untuk meningkatkan, karena kan memang kebijakan pemerintah juga mendorong ke arah situ seperti itu. Jadi mereka terpacu gitu. Tapi memang catatan tadi ya, ada yang kalau dari 55 ke atas itu sudah memang nggak terlalu peduli ya, tapi masih ada semangat. Kemudian yang 50 masih sudah semangatnya masih luar biasa. Masih ada itu 50 ke atas itu saya lihat kan hasil videonya, media pembelajarannya cukup bagus juga walaupun mungkin dibantu. Nah, yang paling ini kan menengah ini kan yang usia 40 sampai 50 ini luar biasa. Kalau ini kan masih semangat semakin tinggi gitu. Nah, saya pikir berdasarkan kategori-kategori itu memang ada sebagian dari guru itu ya mungkin persentasenya sekarang sudah mungkin di bawah 10% lah, karena sudah ada kultur yang terbentuk melalui kebijakan. Mereka sudah mulai mengikuti itu, membuat modul-modul, media pembelajaran, video dan lain sebagainya itu sudah ada. Walaupun ya saya catat tadi ya mungkin ada beberapa yang belum. Terima kasih. Baik, kita terima telepon dulu. Ada yang ingin bergabung bersama kita. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih Mbak? Mbak Ani. Mbak Ani di? Jalan Mbak. Di mana Mbak Ani? Di jalan. Di jalan, baik. Ya. Silakan. Menuju Palembang. Bisa nggak ya Pro 1 ini kalau teleponnya tuh telepon ada line WA, telepon WA gitu ya? Karena ini greget saya mau ngomong soal guru ini. Hari guru. Saya baru searching Google, ternyata besok ya hari guru. Iya, tanggal 25 Desember ya. Besok. Saya pun belum tahu hari guru tahu sih ada hari guru, cuman belum tahu kalau hari guru itu ternyata di bulan Desember tanggal 25. Padahal keluarga saya itu banyak yang guru ya, ibu, nenek, tante, itu guru bisa dikatakan sebagian besar itu profesinya guru seperti itu. Tadi saya minta tolong ya kalau bisa ada line telepon WA gitu ya, biar nggak ini ngabisin pulsa kalau nelpon lagi karena gregetan aja ini pengen ngomong hari guru nih. Baik. Saya pengen komentar nih terkait dengan sosialisasi hari guru nih. Ini kan kita tahu ini kayak RRI ini membahas tentang guru ini apes lah kepada RRI ya. Pro tadi saya dengan Pro 1 ya, memberikan info tentang Hari Guru. Karena kenapa? Karena banyak sekali catatan guru ini miris ya. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau dulu saya lihat guru itu tantangan sosialnya tidak terlalu banyak ya. Mereka hanya fokus mencerdaskan anak didik, murid seperti itu. Sekarang yang mereka hadapi adalah tekanan-tekanan sosial yang lebih membuat mereka lebih berhati-hati dalam mendidik. Nah, apakah itu bisa maksimal kalau guru ketakutan seperti itu? Nanti misalnya guru mukul sedikit atau bentak itu orang tua nggak setuju seperti itu. Nah, kedua,
ataukah memang guru sekarang ini beda dengan guru yang dulu? Maksud saya gini, kalau guru itu kan benar-benar mengajar itu memarahi murid, memang murid itu salah dan ingin lebih baik seperti itu. Sekarang apakah guru itu juga didasari dengan pribadi, emosional pribadi bahwa tidak suka seperti itu kan ada, karena ada guru yang seperti itu, ada guru yang seperti itu juga, nggak bisa menyalahkan orang tua. Ada anaknya yang mungkin ya anak pejabat dia lain sikapnya, anak yang punya duit dia lain sikapnya seperti itu. Ada yang mendorong guru untuk berbeda, memberikan satu perhatian kepada muridnya. Nah, ada juga, apa yang melatar belakangi guru seperti ini? Karena kan pendidikan guru ini berbeda dulu dan sekarang. Kalau dulu tuh memang benar-benar untuk mencerdaskan muridnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani di Palembang. Mungkin kita ke Bu Isabella dulu, boleh tanggapi Bu? Ya, kondisi guru dan sekarang gitu ya, guru dulu dan sekarang gitu ya. Ya berdasarkan kalau yang rata-rata kita lihat itu kan yang ada di media sosial gitu ya. Tapi faktanya di beberapa sekolah dan ya kebetulan saya masih sering ke beberapa sekolah gitu ya untuk pengabdian gitu ya. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, kualitas guru itu menjadi sesuatu yang penting ketika dia bisa seperti yang Bapak bilang tadi menguasai kelas dengan kondisi sekarang. Nah, bagaimana kita bisa menguasai kelas itu? Artinya mengendalikan siswa-siswa di kelas itu tanpa pengetahuan yang mumpuni. Artinya harus ada upgrade pengetahuan dari gurunya, gitu ya, tentang kondisi sekarang tuh sudah seperti apa. Berbeda dengan ketika mereka atau guru itu ketika dia jadi siswa dulu. Itu yang harus dipahami, gitu ya. Masalah fenomena ketika orang tua tidak setuju ketika anaknya ditegur, itu kan case ya, itu kan tidak setiap hari terjadi gitu ya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana setiap hari itu penyampaian materi dari seorang guru itu sampai kepada siswa dengan cara yang benar dan siswa dengan senang hati menerima pelajaran itu, sehingga pengetahuan siswa jadi meningkat gitu, suasana kelas pun jadi hidup gitu ya. Nah, ya itu tentunya kualitas gurunya yang harus ditingkatkan gitu ya. Nah, untuk case yang tadi ya tentunya ini ya kembali lagi gitu kan, perlu perhatian orang tua seperti yang saya bilang tadi. Orang tua zaman sekarang juga harus mengerti ya, di samping memang ada peraturan ya Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Saya yakin guru-guru juga tahu. Tapi ketika menghadapi anak-anak yang nakalnya luar biasa, siapa yang tidak terpancing gitu ya. Nah, jadi peran orang tua juga penting untuk memberikan pendidikan kepada anak di rumah, terutama perilaku, etika, moral. Kemudian ketika dia ingin meningkatkan pengetahuannya di sekolah gitu ya. Nah, ini juga peran guru juga penting untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana terutama cara mendidik zaman sekarang gitu ya. Yang sudah berbeda dengan dulu. Baik, sebelum dijawab, sebelum ditanggapi Pak Afiantoni, kita terima telepon lagi ya Pak ya. Siap. Bu Isabel di line telepon kita. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Kiwai di Batu Raja, silakan Pak Kiwai. Selamat pagi Ibu, Bapak narasumber ya. Iya Pak. Kalau saya mengamati dari hak ulang HGN ini ya, kalau bisa kita ucapkan selamat pada guru nasional ya. Sekarang masalah bully nih ya. Kalau saya yang udah lama hidup di dunia dari zaman Soekarno, Soeharto, semua. Kalau kita lihat selama saya sekolah jadi mahasiswa sampai saya S1 tidak ada bully. Nah, yang ditakutkan kalau memegang kata-kata Soeharto bahaya laten. Artinya bisa merusak bangsa dan negara. Ya. Dari segi politik dulu 65 48 RI reformasi itu merusak negara mau hancur, tapi nggak hancur, kita tetap kokoh NKRI. Yang saya takutkan, Mbak Elaten, kalau bully ini menasional, setiap tahun ada bully meninggal
yang ditakutkan para anak-anak itu enggan bersekolah lagi. Karena identitas kalau sekolah itu mengandung nyawa bahaya. Jadi kalau anak Indonesia seluruh tidak sekolah lagi, hancur negara Indonesia. Nah, maka pendapat saya kalau bisa di HGN guru ini, seluruh guru Indonesia ini bukan cuma Tapan Batu Raja aja, menanamkan jiwa, kalau ada anak baru masuk, tanamkanlah jiwa para guru seperti menyambut anak kandung di sekolah itu ya. Begitu juga kakak kelas, jangan senior-senioran itu seperti menjadi anak kandung. Nah, hidup karena istilah mengasuh untuk belajar, bukan senior ada kesalahan dibully. Nah, itu. Kalau bisa dibuatkan perda Pak Gubernur ya, untuk menjadi kita jadi contoh, jangan ada pembuli di Sumatera Selatan ini. Kalau saya lihat, saya ini udah lama hidup jadi SN2, memang profesi saya mau guru, tapi saya pegawai di departemen. Jadi kalau saya amat kami saya ikut selalu. Kalau jam ada WhatsApp, kalau jam dulu yang balatin ini memang dari kecil kalau zaman dulu harus diberantas ini kan. Dari mana datang sumber-sumber bully-bully yang senior, apa ada memang dibuat untuk menghancurkan Indonesia? Kan begini, kalau anak Indonesia sudah takut sekolah, semua orang Indonesia tidak sekolah, bodoh negara ini, bisa dikuasai orang, bisa hancur lagi. Lebih dari Belanda nih, kalau Belanda musuh kita perang, ini lebih gini lagi, itulah. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Pak Kiwai. Pak Afiantoni mungkin boleh langsung ditanggapi Pak. Oke, yang pertama saya coba tanggapi yang dari Ibu tadi ya. Ibu Ani tadi. Jadi yang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu nomor 14 tahun 2005 itu ada 4 kompetensi, salah satunya adalah kompetensi kepribadian. Nah, jadi memang penguatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah itu fokus pada profesional dan pedagogik. Nah, sedangkan untuk kompetensi kepribadian itu juga saya pikir perlu juga ditanamkan kepada diri guru selama ini. Jadi artinya pembinaan terhadap akhlak guru, etika guru dan lain sebagainya. Saya pikir ini juga perlu juga dimasuki, karena kemarin itu kalau dari sisi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kemendikbudmen itu ya, itu adalah bagaimana guru itu mendapat pelatihan konseling, terhadap pelatihan itu terhadap anak-anak gitu kan, seperti guru ini supaya bisa membedakan tadi bagaimana dia bersikap kepada anak, jangan sampai terpancing emosi pribadinya tadi itu. Kemudian dengan pembinaan kepribadian tadi, guru juga bisa membedakan mana yang merupakan bentuk-bentuk misalnya anak kepada orang tua, ya kan gitu. Kadang-kadang kan guru ini kalau umpamanya kolaborasi yang tadi dimaksud oleh Ibu tadi bagus, kolaborasi antara orang tua dengan guru ya, untuk menyikapi situasi anak gitu. Cuman masalahnya perlu juga perbaikan, menurut saya perbaikan sistem kolaborasi di satu sisi dengan penguatan profesionalisme guru dan juga kepribadian guru. Kenapa? Karena kadang-kadang terjadi di lapangan itu jadi membedakan. Jadi anak yang tadinya ini yang orang kaya itu justru malah diladeni oleh guru dan sebagainya. Sedangkan masih pilih kasih ya Pak ya? Pilih kasih. Nah, di beberapa lembaga swasta, maksud saya di IGM itu UIGM ya salah satunya, saya pikir tuh bagus sekali, profesional gurunya, profesional pribadinya juga bagus. Menurut saya sih pengakuan saya seperti itu. Jadi, nah di sekolah-sekolah SD negeri kemudian SD swasta lainnya itu terlihat sekali, jadi ada marginalisasi terhadap anak gitu. Nah, saya pikir pola kolaborasi tadi memang harus bersikap secara profesional dan kepribadian yang mulia. Saya pikir seperti itu yang harus diperbaiki sih. Kemudian terakhir tadi dari Pak Kiwai ya, Pak Kiwai tadi ya, sangat penting sekali. Memang perundungan ini Bapak sudah hampir mengejala di beberapa wilayah. Sebenarnya dari dulu juga sudah ada sebenarnya. Cuman tingkat intensitas sekarang ini dengan media sosial dan sebagainya itu tinggi sekali intensitasnya gitu. Tapi memang dari hal-hal yang kecil, misalnya membuli hal-hal kecil, anak ke anak, anak ke orang tua dan sebagainya, dan terus berkembang menjadi tindakan kriminal dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diantisipasi, karena persoalan ini akhirnya menjadi persoalan yang bersifat kriminal. Nah, kita menyayangkan kalau ini tidak ada perubahan sistem di dalam sekolah. Artinya catatan penting yang harus diutamakan adalah kalau dulu istilahnya MOS itu harus diciptakan di awal sekolahan. Jadi kesadaran murid itu
di MOS itu kemudian dibuat sistem budaya sekolah. Budaya sekolah itu betul-betul kuat sistemnya itu. Nah, di beberapa lembaga-lembaga sekolah lainnya itu saya pikir itu tidak ada penguatan budaya sekolah. Budaya sekolah aturannya dijelaskan begini-begini sehingga ada protektivitas di dalam sekolah itu, baik dari penjaga sekolah maupun di luar sekolah. Jadi anak-anak itu betul-betul mengikuti budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini kan terdiri dari nilai-nilai, misalnya nilai-nilai silaturahmi, kegotong royongan, kebersamaan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya. Itu kan harus diciptakan di awal. Kalau tidak, itu saya pikir susah. Kalau kejadian itu di luar kontrol dari guru, kemudian di luar kontrol daripada pihak manajemen sekolah, dan juga mungkin penjaga sekolah juga di luar kontrol itu semuanya itu. Karena anak ke anak itu di situasi lapangan itu susah gitu, apalagi sekolah dengan kapasitas yang mungkin satu sekolah itu sampai 500 orang di dalamnya itu kan sulit sekali kalau di dalam sekolah yang tidak membangun budaya sekolah, budaya mutu sekolah yang bagus. Nah, kalau di lembaga-lembaga swasta yang dikategorikan baik ya, saya pikir itu budaya sekolah sudah terbentuk dengan sendirinya gitu. Walaupun masih ada, cuman tingkat intensitasnya sangat sedikit sekali. Dan saya sepakat juga kalau memang ada upaya dari komponen masyarakat kemudian dari pemerintah untuk membuat, kalau perda terlalu tinggi menurut saya bisa jadi peraturan gubernur, bisa peraturan wali kota yang sifatnya hanya untuk mengatur teknis. Kalau diperdakan itu kan harus banyak masukan-masukan lain dan harus mendapat persetujuan DPR. Supaya muncul peraturan gubernur misalnya anti bullying di lembaga pendidikan. Kalau edaran sudah ada, tapi untuk tindak lanjut supaya penguatan itu di tingkat implementasi saya pikir di semua sekolah juga harus ikut itu. Baik, itu tadi dari Pak Afiantoni. Bu Isabel, boleh ditambahkan juga nih Bu? Iya, saya sepakat seperti yang disampaikan Pak Afiantoni bahwa perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk ya khususnya yang disampaikan Pak Kiwai tadi anti bullying ya, karena semakin meluas karena ada media sosial ini gitu ya. Jadi perlu ada kebijakan yang tegas. Jika dilakukan tentunya harus ada sanksi gitu ya. Jadi untuk sekolah-sekolah semua tingkatan, karena bullying semua tingkatan ada gitu. Jadi semua tingkatan ya, terutama tadi yang dari ketika MOS ya, memang betul-betul harus ada pengenalan aturan gitu ya, seperti yang kalau bahasa Pak Afiantoni tadi budaya sekolah gitu ya. Jadi aturan di awal di sekolah ini seperti apa gitu ya. Harus itu semua sudah harus dikenalkan gitu ya. Nah, untuk kebijakan tidak hanya dibuat tapi betul-betul harus disosialisasikan secara meluas ke semua tingkatan sekolah, dan kalau ini memang di tingkat provinsi ya harus disosialisasikan secara menyeluruh bahwa ada aturannya gitu ya, dan ini juga disampaikan kepada siswa kalau melakukan ini tentunya ada sanksi gitu ya, sehingga ya paling tidak kita sudah ada upaya gitu ya untuk memperkecil terjadinya dampak dari bullying ini. Baik, Ibu Isabel, Pak, kita terima telepon kembali ya di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Andi di Banyuasin, Mbak. Pak Andi di Banyuasin. Iya. Silakan, di sini bersama dosen dan pegiat literasi digital dari UIGM Palembang ada Ibu Isabel, dan praktisi pendidikan dari UIN Raden Patah Palembang ada Bapak Afiantoni. Silakan. Iya. Selamat pagi Bapak narasumber. Ya, pagi Bapak. Yang pertama selamat Hari Guru ya, hari ini ya. Besok kan? Besok. Iya. Selamat Hari Guru. Selamat. Ya, terima kasih untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia yang telah memberi pendidikan, terutama terhadap saya kan. Dan yang lain ya, terima kasih ya. Selamat Hari Guru. Yang ingin saya tanyakan ini Bapak sama Ibu ya, untuk menyikapi ya guru-guru yang untuk disabilitas saya. Ya, guru disabilitas itu sangat ekstra gitu kan ya. Karena ya termasuk disabilitas yang itu gurunya atau siswanya, Pak? Sama yang B ya. Guru atau siswanya yang disabilitas?
gurunya disabilitas, siswanya juga disabilitas. Baik. Ya, ya yang tanyakan yang saya lahan itu bapak sama ibu ya. Untuk guru disabilitas itu ya saya sangat ini apalagi disabilitas itu masih banyak yang honor Pak. Baik. Ya, yang ini satu ya. Keduanya ya murid disabilitas itu untuk memberi pelajaran itu sangat ekstra gitu ya guru-gurunya itu Pak. Ya. Dengan yang untuk guru-guru disabilitas itu rata-rata ya banyak bukan di bidangnya. Sebab kalau guru-guru disabilitas dia keluaran dari PLB Pak ya. Jadi Baik. mengerti benar masalah ya disabilitas. Bagaimana itu Pak? Sedang saya prihatin Pak. Baik. Guru disabilitas itu ya untuk gaji honor tua miris-miris sekali Pak ya. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Apalagi saya kemarin ketemu Pak sama ini katanya wah gajinya tuh jauh di bawah ini Pak. Untuk ongkos saja berarti kalau tidak cukup katanya. Baik. Segitu saja Pak Andi. Iya. itu Baik, saja. terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia ya. Sama Dela Bapak. Oh Mbak Dela ya terima kasih ya Bapak Ibu narasumber ya mohon kiranya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Isabel baru ditanggapi terlebih dahulu. Baik, menarik sekali dengan Pak siapa tadi? Pak Andi di Pak Banyuasin. Andi ya. Kalau berbicara tentang guru yang mengajar siswa disabilitas maupun guru yang gurunya sendiri disabilitas, saya tertarik dengan akhir-akhir ini di media sosial ada Pak Hadi yang sempat diundang ke TV. Kalau akunnya itu akun guru viral, dia mengajar anak-anak disabilitas, dia jadikan konten, ya tentunya punya penghasilan tambahan gitu ya. Dan Fadlan ya Bu ya? Ya, Fadlan. Nah, saya mengikuti itu Sama, Bu. dan beberapa siswa-siswa disabilitas lainnya yang Down syndrome dan sebagainya. Si Ya, Fadlan. karena saya mengikuti hal-hal yang seperti itu. Nah, ya. Kalau saya lihat fenomena sekarang, ya betul apa yang disampaikan Bapak tadi. Kalau untuk perhatian yang berkaitan dengan disabilitas tidak hanya di bidang pendidikan gitu ya, tapi juga di bidang media. Semua sektor. Iya, kebetulan saya sedang meneliti indeks kemerdekaan pers itu ya. Salah satu bagian dari indeks itu adalah perhatian tentang disabilitas. Bagaimana penyandang disabilitas bisa menerima informasi dari pemerintah. Apakah itu dalam bentuk huruf braille atau kemudian mereka difasilitasi untuk memperoleh berbagai informasi. Nah, dari hasil indeks itu memang masih sangat rendah. Jadi memang perlu perhatian khusus dari pemerintah. Ya, kita hanya bisa menyampaikan usulan kemudian dan kiranya bisa ditindaklanjutin bagaimana disabilitas ini merupakan bagian dari masyarakat kita. Baik siswa maupun guru. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga bisa jadi alternatif walaupun dia honor misalnya ya, terus tentunya harus berupaya dari pihak sekolah, manajemen sekolah, bagaimana gurunya harus diusahakan untuk bisa menjadi tetap ataupun ASN. Tapi juga sekarang di dunia digital itu banyak bidang pekerjaan baru yang bisa menghasilkan gitu ya. Jadi punya konten sekarang bisa jadi cuan juga gitu. Ya tentunya dengan pengetahuan teknologi bagaimana kita bisa membuat aktivitas ini menjadi konten yang menarik sehingga bisa memberikan penghasilan tambahan dan itu sudah banyak buktinya. Gitu ya. Nah, menurut saya sih seperti itu gitu ya, karena kalau kita hanya mengandalkan satu penghasilan kita di dunia pendidikan ini dengan ruang lingkup yang terbatas, sementara kebutuhan hidup kita juga semakin banyak gitu, tentunya kita sudah harus berpikir kalau istilahnya Pak Tung Desem itu ada passive income gitu ya, melalui dunia digital atau menulis media pembelajaran kemudian dipublikasikan, dijual secara digital. Sekarang pun sudah banyak seperti itu. Jadi memanfaatkan dunia digital sekarang sudah bisa menjadi cuan. Melek digital. Digital sekarang tuh
sebenarnya kalau balik lagi ke kitanya ya Bu ya, Iya. kita bisa memanfaat itu hasilnya cuan juga gitu ya Bu ya. Selain yang tadi yang Bapak Hadi tadi terkenal juga, terus anak-anak didiknya juga terkenal, bisa kita secara tidak langsung deket Bisa jadi sama perhatian iya, kan, dengan anak-anak yang Down dijadiin syndrome. iklan, mereka Betul. ditawarin iklan Betul, dan sebagainya, betul. endorse dan sebagainya. Baik, kita kembali ke Pak Afian untuk catatan atau juga bisa dikatakan kepada guru juga ya Pak ya, agar bisa mengikuti digital saat ini, perkembangan zaman juga, apa yang harus jadi patokan seorang guru Pak Afian? Ya, pertama memang kalau bicara masalah guru maupun siswa yang disabilitas ini, menurut saya itu adalah memang isu yang naik turun menurut saya. Kenapa? Karena kadang-kadang menjadi perhatian, kadang-kadang tidak menjadi perhatian. Bahasa lainnya itu kalau di dalam perda kita di gubernur zaman waktu itu, zaman Pak Alik Nurdin, itu namanya pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif ini sudah ada, cuman implementasinya belum ada, belum begitu greget di lapangan gitu. Jadi artinya perlulah kalau memang persoalan-persoalan kebijakan ini, kalau memang Sumatera Selatan ingin mengedepankan pendidikan inklusif di tengah masyarakat dengan memperhatikan lebih intensif mereka yang disabilitas ini, saya pikir itu harus disusun secara matang gitu. Karena persoalannya tuh bukan terkait masalah pendapatan ya, masalah pendapatan, tapi perhatian. Saya pikir perhatian ini sangat penting sekali, karena di sisi lain di kebijakan ini kadang-kadang kesulitannya itu adalah mau meletakkan anggaran itu di bagian mana gitu. Disabilitas ini kadang-kadang terlupakan di dalam pengambil kebijakan di dinas-dinas, kadang-kadang nggak diperhatikan gitu. Padahal kalau diperhatikan tuh saya pikir anggaran tuh bisa cukup gitu, karena mudah sekali kalau kita ingin berpihak kepada kaum disabilitas itu. Yang pertama lakukan adalah pemetaan terlebih dahulu. Jadi lakukan pemetaan, berapa sih orang yang disabilitas dari tahun ke tahun, kan bisa dilihat. Misalnya jumlah guru yang mengajar disabilitas berapa orang, kemudian siswa yang disabilitas berapa orang. Saya pikir dari jumlah penduduk kita yang masa sekolah mungkin di bawah 5%, itu kan sedikit. Nah kalau itu konsen didorong seoptimal mungkin, saya pikir ini bisa dilaksanakan. Nah hanya saja kan dari kebijakan ada, turunan kebijakan tadi seperti kata Ibu Isabel tadi, implementasinya tidak ada. Itu persoalannya kan. Nah implementasi inilah yang harus kita dorong supaya isunya tadi tidak naik turun. Nah kalau isunya tidak naik turun, jadi kebijakan tadi diimplementasikan sehingga tidak ada persoalan yang disampaikan oleh Pak Andi ini gitu. Selama ini kan dalam 10 tahun terakhir tuh memang tidak dijalankan gitu. Ada itu bunyi di dalam perdanya tapi tidak dilaksanakan secara optimal seperti itu. Nah saya pikir PR ke depan bagi dinas-dinas, di samping tadi mendorong disabilitas tadi untuk berkarya di bidang media sosial dan sebagainya, saya pikir itu kan swasta dalam konteks individu-individu kan bisa saja seperti itu. Hanya saja dari konteks kebijakan perhatian pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, mereka juga punya hak hidup layak, punya hak hidup dalam menghadapi situasi yang kesulitan mereka saat ini. Saya pikir seperti itu. Baik, Pak Afianton, kalau untuk daerah Sumatera Selatan bisa dikatakan seperti itu, daerahnya yang masih sangat keterbelakangan atau yang membutuhkan tim guru atau tenaga pendidik di wilayah mana saja kalau pantauan Bapak? Kan begini, kalau disabilitas itu biasanya tuh tersebaran tidak merata kan. Nah kalau sekarang ini kalau yang sudah masuk percontohan ada di Banyuasin, kemudian ada di Kota Palembang, beberapa yang saya tahu kan. Nah kalau persebaran ini kita petakan kembali secara manual dan secara data lapangan, saya pikir itu bisa diintegrasikan data yang ada saat ini. Biasanya kan munculnya itu kan adanya di pusat-pusat seperti di Palimo itu kan ada apa namanya sekolahnya pusatnya disabilitas itu kan di Palimo itu, kemudian di KM 9 itu kan ada sekolah khusus gitu seperti itu. Memang ada juga YPAC yang di Sukabangun itu. Nah itu kan sudah ada, cuman saja tinggal lagi bagaimana itu dipetahkan lebih ini lagi sehingga dapat
dapat memungkinkan untuk membangun kesejahteraan mereka, saya pikir. Karena tidak ada anggarannya di situ. Itu kan YPAC kemarin kan akhirnya berswastanisasi. Harapannya sebenarnya didorong ke kebijakan pemerintah. Tapi karena kemarin itu kebijakan pemerintah terlalu dominan kepada kebijakan gratis, pendidikan gratis dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan gratis ini kan ditarik ke pusat. Yeah. Sehingga kan itu jadi terlupakan tadi. Tadi YPAC tadi itu juga mau dimasuknya ke dalam kebijakan pemerintah melalui pendidikan inklusif, tapi tidak dilaksanakan seperti itu. Baik Bu Isabel dan Pak Afiantoni, karena waktu juga sudah mendekati pukul 9 ya. Kita ke Bu Isabel dulu. Harapannya Ibu di Hari Guru Nasional besok 25 November 2025 apa nih Bu Isabel? Baik, harapan saya di Hari Guru ini semoga guru itu menjadi betul-betul digugu dan ditiru dengan cara meningkatkan kualitas kemampuan kompetensinya, ya, baik pedagogik maupun profesional. Jadi mereka harus mampu mengimplementasikan ke dalam dunia pendidikan ini, artinya mampu memberikan pelajaran terbaik kepada siswa-siswanya sehingga mampu dan berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Gitu ya. Semoga dengan adanya berbagai macam kebijakan nantinya dengan kualitas yang baik, insya Allah kesejahteraan juga akan meningkat. Baik, Saya pikir amin. itu. Baik, Pak Afiantoni, harapannya Pak, silakan. Oke, saya mengucapkan selamat Hari Guru Indonesia tahun 2005 ini. Semoga guru itu menjadi sinar, menjadi penerang, jadi bagi seluruh siswa dan mampu menegakkan martabat profesi guru sebagai pemandu karakter, pemandu budaya, pemandu akhlak mulia demi terwujudnya masa depan Indonesia yang lebih baik, peradaban baru, Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih banyak Bu Isabel, Ibu dan Pak Afiantoni waktunya bersama Persatu pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar tadi berbicara mengenai Hari Guru Nasional, Guru Hebat Indonesia Kuat bersama dosen dan pegiat literasi digital dari UIGM Palembang. Ada Ibu Dr. Isabel SIP MSI dan praktisi pendidikan Sumatera Selatan dari UIN Raden Patah Palembang. Ada Bapak Dr. Afiantoni MPDI. Dan untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siarannya, bisa saksikan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Selain ini kita bakal ada di program Halo RRI. Tetaplah bersama kami. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Kala nanti